Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugiharti, NIM 1800389, nomor absen 5 dari PGSD Penjas kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedaruratan medis 5 yang berjudul pendarahan, syok, dan cedera otot rangka. Nah, yang pertama ada pendarahan dan syok. Nah, pendarahan ini terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh trauma atau penyakit. Nah, jenis pendarahan juga dibagi menjadi dua, yaitu pendarahan dari luar dan pendarahan dari dalam. Pendarahan dari luar ini pendarahan yang tampak terlihat jelas atau keluar dari luka yang terbuka, sedangkan pendarahan dari dalam biasanya tak terlihat. Nah, namun kulit tampak rusak, kadang-kadang terlihat seperti permukaan kulit itu berupa memar. Ada juga penyebab dari pendarahan tersebut. Nah, contoh pendarahan adalah memar akibat pukulan yang keras. Nah, pada awalnya memar akan berwarna merah karena ada kumpulan darah yang mengalir dari pembuluh kapiler yang pecah. Nah, pendarahan seperti ini juga biasanya tidak parah dan seringkali tidak membutuhkan pertolongan medis. Namun, benturan yang menyebabkan lesi pada kulit, maka benturan tersebut akan menyebabkan pendarahan luar. Nah, pembekuan darah juga biasanya dapat mencegah agar darah tidak mengalir keluar melalui lesi yang kecil. Nah, apabila lesi cukup besar, pembekuan darah tidak akan mampu untuk menghentikan aliran darah dan luka pun harus dijahit. Ada juga berbagai penyakit yang dapat menyebabkan pendarahan. Yaitu beberapa penyakit yang paling umum, yang pertama yaitu leukemia, kanker paru-paru, bronkitis akut, dan penyakit hati. Nah, pendarahan juga dapat disebabkan oleh obat-obatan. Contohnya, obat pengencer darah. Nah, menstruasi juga dapat menyebabkan pendarahan. Namun, menstruasi itu merupakan jenis pendarahan yang dialami wanita secara alami. Nah, menstruasi juga terjadi ketika wanita mengalami siklus menstruasi atau pendarahan. Apabila terjadi pendarahan yang berlebih, ini juga bisa dapat disebabkan oleh polip leher rahim atau gangguan kesehatan lainnya. Ada pula gejala-gejala pada pendarahan. Nah, gejala utama pada pendarahannya itu adalah hilangnya darah, baik melalui luka luar ataupun luka dalam. Nah, apabila pendarahan tidak dihentikan, pasien dapat mengalami syok. Nah, dalam beberapa kasus, pasien juga dapat mengalami demam atau infeksi. Pendarahan juga harus dihentikan secepat mungkin agar tubuh tidak kehilangan terlalu banyak darah. Nah, pasien juga harus segera mendapatkan pertolongan medis sebanyak mungkin. Namun, apabila tidak ada ahli kesehatan di dekat pasien, seorang yang telah terlatih juga untuk memberikan pertolongan pertama harus mencoba menghentikan pendarahan tersebut. Nah, pasien yang memiliki luka luar yang mengeluarkan banyak darah biasanya akan mudah marah. Nah, pasien juga harus ditenangkan terlebih dahulu agar jantung tidak memompa terlalu banyak darah dan menyebabkan tekanan. Nah, apabila ada benda besar yang tertinggal di lukanya, misalnya benda tersebut sebaiknya tidak diangkat karena jika diangkat akan terjadi pendarahan yang berlebih. Nah, kotoran yang menempel pada luka juga dapat membersihkan secara hati-hati. Nah, langkah selanjutnya adalah menutupi luka dengan kain yang bersih apabila memungkinkan. Nah, dan harus menekan luka tersebut. Lalu, perban atau sobekan kain juga dapat digunakan untuk menjaga tekanan pada luka. Nah, apabila darah menembus kain bersih atau luka tetap harus ditekan, pada tahap ini luka tetap harus dihentikan, ditekan dengan kain dan tidak boleh dilepaskan. Nah, yang selanjutnya yaitu syok. Nah, syok ini di mana sistem peredaran darah atau sirkulasi gagal mengirimkan darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi ke organ vital. Ciri-ciri orang yang mengalami syok, yang pertama yaitu nafas yang cepat dan dangkal, nadi yang cepat dan lemah, kulit pucat, dingin, dan lembab, wajahnya sianosis pada bibir, lidah, dan telinga,
dan mata pun pandangannya hampa dan pupilnya pun melebar. Nah, pertolongan yang bisa dilakukan pada korban yang mengalami syok, yang pertama, tidurkan terlentang. Yang kedua, pastikan jalan nafasnya terbuka. Terus yang ketiga, kendalikan bila ada pendarahan. Yang keempat, periksa berkala tanda vitalnya. Yang kelima, jangan beri makan ataupun minuman. Dan yang keenam, yang terakhir, bawalah pasien tersebut segera mungkin ke rumah sakit. Nah, bila terlambat bisa saja terjadi menimbulkan gagal jantung dan pasien pun akan meninggal. Nah, yang selanjutnya ada cedera pada otot rangka. Nah, cedera pada otot rangka ini contohnya terkilir sendi, terkilir otot, dislokasi sendi, atau patah tulang. Nah, biasanya patah tulang ini atau terkilir sendi ini rusaknya jaringan ikat sekitar sendi teregang dan melebihi batas normal. Penyebabnya bisa terpleset, gerakan yang salah, terus gejala dan tandanya nyeri dan bengkak, nyeri tekan, dan kulit pun merah atau kebiruan dan bengkak pada bagian area yang terkilir tersebut. Nah, yang selanjutnya ada terkilir otot. Nah, terkilir otot ini yaitu robeknya jaringan otot pada bagian tendon atau ekor otot. Nah, penyebabnya bisa latihan peregangan yang tak cukup ketika mau melakukan olahraga, terus teregang melampaui kemampuan. Yang selanjutnya, yang terakhir, gerakan yang tak benar. Nah, gejala dan tandanya pun yang terjadi yaitu nyeri yang tajam dan mendadak menyebar keluar dengan kejang dan bengkak. Nah, tindakan pertolongan pertamanya pun kita sebisa mungkin jangan melakukan diurut. Yang pertolongan pertama itu kompreslah dengan es atau air dingin pada korban yang terkilir sendi atau terkilir otot, sama dengan tindakan pertolongan pada luka tertutup. Nah, contohnya nih, ketika seseorang mengalami patah tulang atau dislokasi sendi. Nah, kan jari-jari kita itu sendi ya. Ketika saya melakukan permainan basket dan orang tersebut menangkap bola dengan cara yang tidak baik dan benar, tangannya tuh sendinya tuh bengkok ke pinggir. Nah, sebisa mungkin luruskan kembali, lalu topang dengan alat bidai seperti ini. Usahakan alatnya pun lurus, jangan ada lengkungan seperti ini. Nah, jika ada lengkungan seperti ini, coba balikan saja. Nah, cari untuk di bidai yang pertama. Nah, yang selanjutnya menggunakan tali bidai untuk melilit atau menopang si jari tersebut. Nah, lalu bidai seperti ini, usahakan agar tidak bergerak. Nah, sebisa mungkin rapatkan dengan jari yang tengahnya, harus 2 jari. Nah, kurang lebih seperti ini pembidaiannya. Maaf tidak rapi ya. Nah, jadi si pembidai ini harus berada di tangan yang terkilir tersebut, yang terkena dislokasi tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jika terasa nyeri yang berlebih, coba untuk meminum obat pereda nyeri. Nah, jika nyerinya masih belum hilang selama seminggu, segeralah periksakan kepada dokter atau bawalah ke rumah sakit. Nah, mungkin cukup sekian praktek dari saya dan pemaparan materi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.